Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun Anda yang melihat dan membagikan video ini, kami doakan semoga pintu rezekinya terbuka lebar dan limpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtashib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu melangkah maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Menuju batas usia yang Allah telah tentukan, kita terus maju menuju batas usia pensiun, menuju batas usia kematian yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita secara bertubi-tubi, setiap pagi, setiap sore, setiap saat Allah berikan, Allah curahkan rezekinya kepada kita sesuai dengan kadar dan ketentuannya, sehingga ajal kita sampai. Setelah lengkap rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka di saat itulah kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, keluargaku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, untuk menghadapi ujian yang Allah berikan dibutuhkan kesabaran dan salat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wasta'inu bisyabri wassalah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan salat. Perbaikilah kesabaranmu dan perbaikilah salatmu, maka niscaya Anda akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat datangnya nasru minallah bagi hambanya yang beriman dan bertakwa, yaitu sabar dan salat. Salat itu ibaratkan bejana yang akan menampung seluruh amal bagi seseorang. Jika salatnya baik, maka seluruhnya akan baik. Jika salatnya tidak baik, maka seluruhnya menjadi tidak baik. Pertanyaannya, salat yang baik itu yang bagaimana? Salat yang baik adalah salat yang memenuhi aturannya, yang memenuhi syarat dan rukunnya, yang membawa efek bagi orang yang melaksanakan salat. Apa itu efek salat? Salat itu mengandung efek dua. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu memiliki efek, memiliki pengaruh, memiliki asar, memiliki inti daripada orang yang sudah salat, yaitu
Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itulah efek yang jelas bagi orang yang melaksanakan ibadah salat. Jika dua efek ini belum melekat pada orang yang melaksanakan salat, maka salatnya itu disebut salat yang lalai. Salat yang tidak berpengaruh dan perlu mengulangi salatnya. Salat yang membawa efek dua inilah yang benar salatnya. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Dengan kata lain, salat itu melahirkan akhlak kepada Allah, melahirkan akhlak kepada Rasulullah, melahirkan akhlak terhadap sesama dan melahirkan akhlak terhadap alam semesta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salat juga melahirkan kepedulian diri dan keluarga untuk menjauhi apa? Menjauhi kemaksiatan. At-tanha 'anil fahsya. Fahsya itulah kemaksiatan. Wal munkar, kemaksiatan yang besar. Dengan kata lain, salat itu menjauhi kemaksiatan yang kecil dan kemaksiatan yang besar. Itu efek daripada salat yang benar. Salat yang dilakukan dengan khusyuk, hasukan dengan tepat waktu. Salat yang dilakukan dengan keikhlasan dan ketulusan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan salat yang disindir di dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan enggan memberikan pertolongan, makanan kepada orang-orang miskin. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang lalai dari sholatnya di sini termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang lalai, apalagi yang melalaikan atau tidak melaksanakan ibadah sholat. Seperti orang-orang kafir. Itu jelas mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah disebut kafaro yukafiru. Kafir. Orang-orang yang menutupi kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan hidup pasti akan berakhir. Setelah perjalanan itu menyampai pada batas ketentuan yang Allah berikan, yang disebut dengan usia atau yang disebut dengan maut, penutupan usia bagi seorang hambanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan menemui sebuah stasiun kehidupan yang disebut yaitu dengan kematian, al-maut.
Kematian itulah stasiun terakhir di dunia ini. Namun harus melanjutkan dalam alam kehidupan kubur dan melanjutkan kepada alam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Yang menjadi pertanyaan bukan kapan kita mati, tapi persiapan apa atau bekal apa yang akan kita bawa ketika kita menuju alam akhirat. Bekal itulah dari dunia ini kita harus persiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Muttafaqun alaih. Apabila anak Adam meninggal dunia, pindah ke alam kubur, ke alam akhirat, maka akan terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa mengalirkan pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. 3 bekalah ini yang harus kita persiapkan betul-betul di dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita lengah dan lalai mengurusi kehidupan dunia, melupakan bekal untuk kehidupan akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat kali ini. Semoga menjadi bekal perjalanan kita dalam mengarungi kehidupan ke depan. Hidup ini adalah maju, bukan mundur ke belakang. Dalam hidup kita akan menghadapi berbagai ujian, dan untuk menghadapi ujian itulah solusinya Allah sudah berikan, wasta'inu bisyabri wassalah. Bersabarlah kalian, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari pribadi, mohon maaf. In uridu ilal islah mastata'tu wa ilaihi unib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.